Lagi bersama Mas Ade. Di sini Mas Ade akan menceritakan dia katanya akan menyiapkan media untuk penanaman lanjutan untuk bonsai yang sudah gede. Mas Ade, Ya. bisa dijelasin kayak apa Mas Ade? Sebelum saya jelaskan, saya mau kasih tunjuk dulu bonsai ini udah besar ya. Untuk batangnya sama akarnya ini udah kena bonsai lama, udah lumayan tua ya. Jadi kita harus melakukan perawatan lanjutan. Nah, bonsai ini saya akan pindah ke media yang lebih besar lagi. Dan sebelum ini dipindah, saya akan kasih tunjuk caranya untuk medianya lanjutan ini ya. Nah, untuk media lanjutan itu nanti akan kita kasih baskom yang besar dan untuk medianya saya akan melakukan campuran ampas kohe yang kemarin, sisa fermentasi yang kemarin itu, dan sekam, dan satu lagi untuk pasirnya kita menggunakan pasir sungai. Perbandingan biasanya kita untuk pasir sungainya itu kita menggunakan 1 dan sekamnya 1, dan untuk ampasnya ini kita menggunakan 1/4. Itu perbandingannya Mas ya. Perbandingannya. Itu memang biasa digunakan di sini Mas? Biasa digunakan di sini Mas, untuk media lanjutan ya. Karena ini kalau kita tidak pindah, ini tempatnya udah nggak cukup Mas. Bisa dilihat indikasinya Mas? Ini bisa dilihat ya. Ini akarnya udah melingkar sekali, udah besar. Kemungkinan akar ini udah ke bawah Mas. Udah penuh ya? Iya. Dan nanti saya akan kasih tunjuk gimana caranya ngangkat, gimana caranya memindahkan bonsai ini ya, biar aman. Di tutorial berikutnya. Ya. Tapi di sini yang mau dilihatkan ke kita yaitu bagaimana menyiapkan medianya dulu Ya, gitu ya Mas ya. betul. Sebelum kita pindah, kita siapkan media dulu, dan media tidak sembarangan ya. Kita kita harus mix dulu gimana caranya, karena ini bonsai nggak sembarangan kita langsung kasih media nanti. Karena ini udah bonsainya lumayan bagus gitu ya Mas Ya. ya. Jadi eman saja kalau rusak gitu ya. Iya, rusak terus nanti nggak mau tumbuh lagi. Ini udah lengkap sekali Mas ya. Iya. Bagus ya. Bisa dilihat ini ya Mas. Akan menyiapkan medianya, tapi medianya saya akan bikin di bawah ya, bukan di atas. Kita beda-beda tempatnya biar tempatnya tidak jorok. Mari Mas. Ayo Mas, langsung saja kita ke bawah. Ayo Mas, di sini tempatnya. Ini Mas, saya akan tunjukkan ya. Ini yang sudah 14 hari difermentasi. Saya akan lihat gimana bentuknya ini ya Mas. Ini seperti ini. Nanti saya akan haluskan ini. Untuk yang sudah difermentasi ini lebih tidak padat, tidak keras Mas. Jadi gampang sekali nanti kita haluskan, dan gampang sekali untuk diserap sama bonsai, sama akar bonsai juga Mas. Cara mengolahnya ini gampang sekali Mas, karena ini sudah empuk ya. Untuk yang bisa dilihat dulu Mas, ini digosok-gosok seperti ini saja sudah halus. Kalau yang belum difermentasi itu keras, kita cara menghaluskannya itu harus pakai tenaga, pakai amar, dan itu harus ditumbuk. Kalau tidak seperti itu tidak bakalan halus. Kalau ini cuma digosok-gosok saja sudah halus, dan ini sudah organik ya. Anorganiknya secara kimia biologi itu sudah hilang. Untuk pupuk biasanya untuk yang kimia itu Mas ya, saya jelaskan. Untuk pupuk kimia itu biasanya ke media itu padat Mas. Dan untuk pupuk yang seperti ini akan subur. Contohnya subur itu tanahnya jadi gembur Mas. Pilih mana, yang subur pakai organik, dan yang padat pakai pupuk kimia Mas. Sudah siap kita gunakan ini, karena sudah kita haluskan. Mari kita ke atas Mas, kita tunjukkan caranya. Biasa Mas,
caranya kita mengaplikasikannya, karena kita menanamnya di atas loteng, karena loteng itu punya kekuatan. Kita harus memikirkan berat masanya ya Mas ya. Takutnya untuk kekuatannya itu tidak kuat, makanya kita pikirkan. Kita menggunakan sekam mentah ini lebih banyak. Kita menggunakan sekam mentah itu lebih dari setengah Mas. Selanjutnya kita menggunakan pasir sungai dan ampas yang tadi kita olah tadi itu. Pasir sungai yang sudah dicampur sekamnya. Ini perbandingannya 1:1. Dan ini kohe yang sudah saya haluskan. Ini perbandingannya adalah 1/4. 1/4 itu mungkin karena tadi kan embernya lebih besar. Ini kita pindahin jadi 2 ya. Jadi kita menggunakannya setengah. Saya akan tunjukkan ya Mas ya caranya gimana. Kita masukkan dulu ini kohenya terlebih dahulu Mas, 1/4 dulu. Nanti ini kita masukkan full dulu. Ini saya akan tunjukkan caranya ya. Tidak usah jijik ya Mas ya. Seperti ini. Ini yang sudah dihaluskan. Kenapa seperti ini kita masukkan ini terlebih dahulu? Ini biar tercampur rata. Seperti ini ya. Ini Mas, caranya sederhana sekali. Ini gampang sekali ya. Ini seperti ini, bisa dilihat ya Mas ya. Ini Mas, ini dicampur seperti ini biar tercampur merata ya. Biar tanaman kita itu mendapatkan nutrisi. Jangan lupa untuk yang di bawahnya ini juga diaduk biar semuanya merata. Ini kan sudah tercampur rata ya Mas ya. Nanti kita akan masukkan ke sini. Nah, seperti ini dulu ya. Kenapa kita pakai sekam untuk di bawah Mas? Pakai sekam itu karena kita juga mempertimbangkan berat medianya juga Mas. Ini kita masukkan full dulu. Sudah dilihat ya, tadi di bawah itu ada sekam. Nanti sekamnya itu akan membusuk, itu akan menjadi kompos, itu akan subur sekali untuk tanaman, dan untuk tanahnya ini akan gembur Mas. Nah selama 2 minggu itu kita bakal tiap hari akan siram guyur ya. Setelah 2 minggu itu akan tumbuh rumput. Kalau sudah 2 minggu itu tumbuh rumput, itu medianya sudah kita bisa gunakan. Sebelum kita guyur full ya, kita sediakan seperti ini batu, bisa dilihat Mas. Ini gunanya untuk batu karena kita siram full sampai tembus. Itu kita menghindari yang namanya terjadinya menggenangnya air ya, biar tidak busuk ya. Makanya di sini kita menggunakan batu biar airnya itu keluar, biar medianya itu tetap poros dan tidak padat ya Mas ya. Dan saya akan kasih caranya seperti ini. Nah, kita akan guyur full. Nah nanti medianya ini akan poros Mas. Contohnya poros, sebentar lagi ini bakalan keluar air Mas. Dan untuk baknya ini jangan lupa untuk dikasih bolongan ya Mas ya, biar airnya itu bisa keluar Mas. Ini Mas ya, kita siram dulu ya, biar sekam yang di bawah itu basah, biar busuk. Itu akan menjadi kompos nantinya ya Mas ya. Ini untuk proses ini sudah selesai Mas, tapi ini tiap hari kita siram ya. Tujuannya untuk setelah 2 minggu ini berharap kita tumbuh rumput dan bisa kita gunakan. Sudah selesai Mas Ade ya? Ini untuk prosesnya sudah selesai Mas. Nanti saya akan tunjukkan untuk proses berikutnya ya. Sobat bonsai, proses Mas Ade sudah selesai. Kita bisa tiru triknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bukti sudah nyata, bisa dipakai. Mohon dibantu like, share, dan subscribe-nya. Komentarnya membangun. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Salam satu hobi. Jos!